Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Selamat pagi saya sampaikan kepada seluruh teman-teman mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam, baik PAI 4G maupun PAI 4H yang dirahmati oleh Allah, yang saya cintai dan yang saya banggakan semuanya. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali untuk thalabul ilmi, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Di Ramadan yang ke-26 nanti malam insyaallah adalah malam 27, malam yang diharap-harapkan untuk turunnya Lailatul Qadar. Semoga kita semuanya bisa meraih keberkahan di bulan suci Ramadan dan juga keberkahan di malam Lailatul Qadar. Baik teman-teman, melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu kaitannya dengan tahfidz hadis. Untuk hari ini kita sampai pada bab yang ke-13, yakni tekun dalam mencari ilmu dan hikmah. Saya bacakan hadisnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Ismail bin Abi Hazim qala sami'tu Abdullah ibn Mas'ud qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi snataini rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, rawahu al-Bukhari. Saya ulang untuk yang kedua kalinya. Haddatsani Ismail bin Abi Hazim qala sami'tu Abdullah bin Mas'ud qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi snataini rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, rawahu al-Bukhari. Saya ulang untuk kali ketiga. Haddatsani Ismail bin Abi Hazim qala sami'tu Abdullah bin Mas'ud qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi snataini rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, rawahu al-Bukhari. Artinya telah menceritakan kepadaku Ismail ibnu Abu Khalid dengan lafaz hadis yang lain dari yang dia ceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, berkata, aku mendengar Qais bin Abu Hazim berkata, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh mendengki kecuali terhadap dua hal, terhadap seorang yang Allah berikan harta lalu dia menggunakan harta tersebut di jalan kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan hikmah lalu dia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. An ibni Shihab qala akhbarani Salim ibnu Abdullah ibni Umar an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa ala sanataini rajulun atahu Allahu hadzal kitaba faqama bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fatasaddaqa bihi ana al-laili wa ana an-nahar, rawahu Muslim. Saya ulang untuk kali kedua. An ibni Shihab qala akhbarani Salim ibnu Abdullah ibni Umar an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa ala sanataini rajulun atahu Allahu hadzal kitaba faqama bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fatasaddaqa bihi ana al-laili wa ana an-nahar, rawahu Muslim. Saya ulang untuk kali ketiga. An ibni Shihab qala akhbarani Salim ibnu Abdullah ibni Umar an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa ala sanataini rajulun atahu Allahu hadzal kitaba faqama bihi ana al-laili wa ana an-nahar.
Wa rajulun atahu Allahu malan fatasaddaqa bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Rawahu Muslim. Artinya dari Ibnu Syihab ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Salim bin Abdullah bin Umar dari bapaknya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh dengki kecuali pada dua hal. Pertama, kepada orang yang telah diberi Allah hafalan Al-Qur'an hingga ia membacanya siang dan malam. Kedua, kepada orang yang dikaruniai Allah harta kekayaan lalu dibelanjakannya harta itu siang dan malam di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Baik teman-teman, ini dua hadis yang mesti teman-teman hafalkan kaitannya dengan mata kuliah kita, yaitu tahfidz hadis. Perlu kita sampaikan di sini bahwa apa yang menjadi isi dari hadis ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk tekun dalam mencari ilmu dan hikmah. Hikmah adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang dengannya maka kita akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah itu hanya sebatas ilmu agama dalam arti ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis? Tentunya tidak. Segala ilmu pengetahuan ketika itu betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, maka itu akan bisa menjadikan seseorang menjadi orang yang dekat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian hari dia akan semakin dekat dengan Allah. Tentunya ketika dia mampu untuk meraih atau mendapatkan hikmah di balik setiap ilmu yang dipelajarinya. Nah, hadis ini menegaskan kepada kita bahwa perbuatan hasud itu sesungguhnya tidak dikenankan, tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya seseorang berbuat hasud. Akan tetapi ada hasud yang diperbolehkan oleh Allah, yaitu hasud ketika kita melihat seseorang itu punya ilmu pengetahuan, ya. Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan dulu ya. Yang pertama adalah seorang lelaki atau seseorang yang mendapatkan harta yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia gunakan harta tersebut untuk berjuang di jalan Allah, untuk hal-hal yang benar, untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah orang yang mendapatkan hikmah, orang yang mendapatkan ilmu pengetahuan, orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau bahasa yang kedua itu adalah orang yang mendapatkan pengetahuan tentang Al-Quran. Tetapi ya tidak sebatas hanya Al-Quran saja, tetapi adalah seluruh ilmu pengetahuan di sini ya. Kemudian dia faqama bihi ana al-laili wa atrafan nahar, ya, artinya dia itu senantiasa mengamalkan ilmu yang dipelajarinya, senantiasa mengamalkan apa yang diketahuinya, berusaha untuk mencari ibrah di balik semua peristiwa yang terjadi, mengambil hikmah dari pelajaran ilmu-ilmu pengetahuan yang dipelajarinya, sehingga dia sekian hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hasud yang seperti itulah yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kedua hadis ini. Intinya, mencari ilmu kapanpun tetap dianjurkan sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman, dan mudah-mudahan hadis ini juga menambah semangat kita untuk belajar, semangat kita untuk menimba ilmu dan menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia dan akhirat. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghaus radhiyallahu an an-nadhrah wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.